Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas benang azalea dari aneka benang. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi ini adalah benang azalea dari aneka benang. Nah, teman-teman di sini ngelihatnya nggak ada labelnya. Ini adalah yang saya terima ini bentuk prototipe dari aneka benang. Tapi jangan khawatir, nanti kalau teman-teman membeli benang ini, itu pasti sudah ada labelnya dan udah ada keterangannya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu produk baru dari aneka benang, dan saya mau ngucapin makasih banyak nih buat aneka benang yang udah support mengirimkan benang-benang cantik ini. Sekarang kita akan lihat detailnya ya. Oke, jadi benang azalea ini adalah size-nya itu 4 atau worsted. Kemudian materialnya itu 60% katun dan 40% akrilik. Untuk satu ukurannya ini beratnya 100 gram dan panjangnya itu kurang lebih 150 meter. Dan untuk ukuran hakpennya itu untuk crochet itu 5,5 mili dan untuk knittingnya itu 7 mili. Sekarang kita akan lihat detailnya ya. Oke, kalau kita lihat teksturnya, benang ini tuh empuk banget ya teman-teman. Dan dia itu sedikit berbulu gitu, karena mungkin ada campuran akriliknya sedikit. Kemudian kalau kita lihat detailnya, lebih detail lagi, benang ini itu pilinannya termasuk adalah cord. Jadi dia itu tapi halus banget nih, jadi nggak kelihatan kalau dari luar. Jadi harus benar-benar kita perhatikan, itu baru kelihatan cordnya itu halus banget di dalamnya. Dan kalau misalnya pilihan cord seperti ini, itu bikin benangnya agak gampang breakout atau split. Tetapi hati-hati, teman-teman harus menggunakan hakpen yang jangan terlalu tajam ya. Jadi nanti biar nggak nyangkut-nyangkut seperti itu. Oke, kita akan mulai merajutnya ya. Seperti yang direkomendasikan di label, jadi hakpennya itu adalah 5,5 mili. Sekarang kita akan mulai merajutnya ya. Jadi benang ini itu kegunaannya bisa untuk produk-produk wearables. Kemudian untuk bikin shawl, bikin topi itu bisa banget menggunakan benang ini. Karena benang ini tuh lembut banget ya teman-teman. Kelihatan dari teksturnya itu kayak empuk-empuk seperti itu. Kemudian kalau misalnya bikin selimut juga bisa, karena benang ini tuh besar. Kalau bikin selimut cocok banget nih. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan benang ini itu mudah banget untuk dirajut ya. Jadi nggak gampang nyangkut-nyangkut seperti itu. Seperti tadi yang udah saya jelaskan, kalau pilinannya itu termasuk pilihan cord, walau dia itu lembut gitu ya. Jadi cordnya itu nggak begitu kelihatan seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman pemula, benang ini juga recommended, bisa dicoba. Benang ini empuk banget ya teman-teman. Jadi teksturnya itu benar-benar fluffy seperti itu. Untuk amigurumi kayaknya cocok juga nih benangnya. Hasilnya akan fluffy ya amiguruminya. Nah, seperti ini. Benang azalea ini warnanya banyak banget ya teman-teman, cantik-cantik semuanya. Nah, untuk teman-teman yang pengen cobain, bisa langsung aja nih ke Shopee Aneka Benang. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung pilih warna apa yang teman-teman mau cobain. Sekarang kita longgarkan dulu. Merajut ini enak banget sih teman-teman. Jadi benangnya itu gak gampang nyangkut dan empuk gitu. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya itu memang kelihatan kalau benang ini tuh fluffy banget. Dan kalau misalnya dilihat, kalau belum dirajut itu kelihatannya benangnya kecil gitu ya. Tetapi hasil jadinya itu ternyata benang ini cukup kelihatan bulky gitu. Kalau menurut saya pribadi, benang ini tuh cocok banget untuk bikin selimut ya. Karena hasilnya itu fluffy banget dan empuk seperti itu. Tetapi untuk project-project wearables juga recommended banget sih ini benangnya. Oke, dan benang azalea ini kalau kita rasain itu benar-benar lembut ya teman-teman. Jadi dia di kulit itu nggak bikin gatel seperti itu, walaupun dia agak sedikit berbulu. Dan bahan dasarnya itu ada sedikit akrilik, tetapi dia kebanyakan adalah katun. Jadi benang ini tuh nyaman banget ketika dipakai. Palet warna benang azalea itu ngikutin tren banget ya teman-teman. Jadi pas banget dengan color trend di 2022. Jadi warnanya itu tone down dan subtle banget. Bisa dibayangin nih teman-teman kalau bikin produk wearables menggunakan benang azalea ini, hasilnya itu bisa banget di mix and match dan hasilnya tuh lucu banget gitu.
Benang ini juga ringan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin project baby itu masih bisa, tetapi mungkin kalau baby nggak wearables ya, lebih ke arah selimut seperti itu. Kalau misal pun mau bikin wearables untuk baby itu untuk bayi-bayi yang udah ukurannya itu udah besar gitu, atau masuk ke balita seperti itu. Kalau yang infant banget atau yang bayi banget di bawah 6 bulan kayaknya nggak cocok gitu ya untuk bayi-bayi umur segitu. Overall, benang azalea ini cocok banget untuk project-project wearables. Jadi bikin sweater, cardigan, topi, shawl, selimut, amigurumi juga bisa, dan beberapa project-project baby. Tetapi untuk project-project babynya yang lebih besar gitu ya, jadi jangan untuk yang infant seperti itu. Dan untuk misalnya kalau teman-teman mau bikin tas atau bikin dompet, kira-kira bisa nggak ya menggunakan benang azalea ini? Bisa juga, tetapi benang ini karena teksturnya itu lembut, teman-teman harus membantu dengan menggunakan furing ya, jadi supaya dia lebih kokoh seperti itu. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang azalea dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!